Hello guys, welcome back again in my class, and today we are going to talk about simple present tense ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang simple present tense. Okay, before I discuss the material, let me tell you the learning objective of today's material ya. Saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini ya. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan nanti kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini diharapkan mampu memahami unsur kebahasaan teks dengan simple present tense. Itu tujuan kita pada hari ini. Nah, sekarang apa sih kegunaan simple present tense itu? Ya, sebenarnya ada beberapa ya kegunaan simple present tense. Cuma kali ini saya akan menyampaikan dua saja ya, dua kegunaan dari simple present tense. Yang pertama, we use simple present tense to say or to express regular habits or daily routines ya. Jadi yang pertama adalah untuk menyatakan habit, kebiasaan atau daily routine ya. Makanya di sini dikatakan use the simple present tense to express the idea that an action is repeated or usual ya. Jadi simple present tense itu digunakan untuk mengungkapkan kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang ya, atau kebiasaan ya, berulang-ulang, repeated. Nah, contohnya di sini ya, the action can be a habit ya. Jadi contohnya adalah habit, kebiasaan, hobi, kegemaran atau daily activities ya. Daily activities itu kegiatan sehari-hari ya, kegiatan yang sehari-hari kita lakukan. Oke, now kegunaan yang kedua ya. We use simple present tense to say of facts or general truth ya. Jadi kita menggunakan simple present tense itu untuk menyatakan fakta atau general truth itu kebenaran umum. Makanya di sini dikatakan simple present tense can also indicate the speaker believe that a fact was true before, is true now, and will be true in the future. Jadi fakta ya, makanya fakta itu kan betul, dulu betul, sekarang juga betul, dan nanti juga betul ya. Jadi kebenarannya itu nggak hanya sekarang, tapi dulu juga nanti kebenaran itu masih berlaku. Oke, sekarang saya beri contoh masing-masing ya kegunaannya, contoh-contoh kalimatnya. Oke, this is the example of regular habits or daily routine. Contohnya nomor 1, I always get up at 5 in the morning. Ya, get up at 5 in the morning ini adalah aktivitas rutin. Ya, saya selalu bangun jam 5 pagi atau saya selalu ya jam 5 pagi itu bangun. Itu adalah kebiasaan rutin. Ya, daily routine. Regular habit saya. Makanya saya menggunakan simple present tense. Ya. Oke, yang kedua, the school opens at 7 every morning. Ya. Sekolah buka jam 7 pagi. Itu kan regular. Kan sudah pasti berulang-ulang setiap hari kan sekolah itu bukanya jam 7. Makanya kalimatnya menggunakan simple present tense. Ya. The school opens at 7 every morning. Ya, itu adalah kegiatan yang berulang-ulang. Yang ketiga, contohnya, my dad works from Monday until Friday. Ya, jadi ayah bekerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Itu adalah daily routine ya. Regular habits-nya ayah, berulang-ulang. Sekarang contoh dari facts or general truth. A cow eats grass. Itu contoh yang pertama ya. A cow eats grass.
sapi makan rumput. Itu kan dari dulu sampai sekarang, bahkan nanti kan sapi itu makannya pasti rumput. Yang kedua, the sun sets in the west. Matahari terbenam, sets, terbenam di sebelah barat. Itu fakta kan? Makanya dua kalimat ini menggunakan simple present tense. Nah, sekarang bagaimana sih cara membuat kalimat dalam bentuk simple present tense itu? Nih, saya kasih tahu kalian ada 3 jenis kalimat ya, ada afirmatif, kalimat positif, pernyataan ya. Contohnya kalimat afirmatif di sini adalah I work. I work. I subject, work itu verb ya. Makanya kalau kita membuat simple present tense itu sebenarnya gampang. Cuma subjek sama verb saja. Subjek pelaku, verb itu kata kerja. Itu aja, kata kerja bentuk satu ya. I work, saya bekerja. I work. Kalau kamu bekerja, you work. He works, she works, it works, we work, they work. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini subjek he, she, it ya. Ketika subjeknya he, she, it itu harus ditambahkan s ya, verbnya ditambahkan s atau es. Nah, nanti kalau verbnya itu akhirannya huruf x, huruf ch, huruf sh, huruf o, itu nanti verbnya ditambahkan es ya. Kalau selain itu nanti tambahkan s, itu work. Kalau yang lain kan nggak ada, yang lain kan nggak ditambahkan kalau subjeknya selain he, she, it. Tapi kalau he, she, it ditambahkan s atau es ya. Sekali lagi, kalau subjeknya he, she, it, verbnya ditambahkan s atau es. Sekali lagi, es itu dipakai kalau nanti kata kerjanya akhirannya adalah huruf x, ch, sh atau huruf o, kita pakai es ya. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya. Sekali lagi, kalau subjeknya he, she, it, nanti kata kerjanya ditambahkan s atau es. Nah, sekarang kita ke kalimat negatif. Contohnya, I don't work. Ya, kalimat negatif itu kalimat yang bermakna tidak. I don't work berarti saya tidak bekerja. You don't work. He doesn't work. She doesn't work. It doesn't work. We don't work. They don't work. Ya. Nah, semuanya itu kalimatnya bermakna tidak. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah ketika subjeknya he, she, it, kita menggunakan doesn't, singkatan dari does not. Kalau yang lain kita pakai don't, singkatan dari do not. They don't work. They don't work, ya kan? Bukan they doesn't work. Ya, they don't work. Don't singkatan dari do not. Kalau doesn't singkatan dari does not. Ya. Sekarang kita ke kalimat interrogatif, kalimat tanya. Ya, contohnya itu, do I work? Do you work? Does he work? Does she work? Does it work? Do we work? Do they work? Nah, itu kalimat tanya nak ya. Jadi kalimat tanya, tapi kalimat tanya ini kalimatnya yes no question. Ya, yes no question itu kalimat yang jawabannya kalau enggak yes atau no. Nanti kalau kalian ketemu kalimat pertanyaan yang ada kata tanyanya, nggak boleh dijawab yes atau no. Tapi kalau kalimat tanya semacam ini tidak ada kata tanyanya, jawabannya kemungkinannya cuma dua, yes atau no. Nah, nanti kalau subjeknya he, she, it, depannya kalian pakai does, kata bantunya. Auxiliary-nya pakai does. Kalau selain she, he, it, kamu pakai do. Ya, perhatikan. Oke, sekarang kita ke latihan ya, exercise. Nah, perintahnya ini, write these sentences into simple present tense. Jadi kalian diminta untuk menulis kalimat yang ada di dalam latihan dalam bentuk simple present tense. Oke, saya berikan contoh ya, let me give you some examples. Nomor 1 misalkan, the girls like lemonade very much. Ya. Kita analisis dulu subjeknya mana. Oh, subjeknya the girls. Nah, verbnya like. Nah, karena subjeknya the girls, berarti the girls itu kalau kita ganti dengan kata ganti atau pronoun kan sama dengan they.
Nah, karena dia they, berarti like verbnya tidak usah ditambahkan s. Berarti tetap verbnya ya, sama. Jangan ditambahkan s. Oke, karena apa? Karena subjeknya the girls. Ya, sama dengan they. Oke, the girls itu kalau kita ganti dengan pronoun kan they. Ya kan? Contoh yang kedua, Janet never wear jeans. Ya, Janet never wear jeans. Subjeknya Janet. Nah, Janet itu kalau kita ganti dengan pronoun sama dengan she. Nah, karena sama dengan she, berarti verbnya ya wear harus kita tambahkan s karena subjeknya she, Janet, ya kan? Pronoun kalau kita ganti dengan subjek pronoun kan Janet itu she. Nah, tadi di teori kan kalau subjeknya she, he, it, verbnya ditambahkan s atau es. Nah, karena Janet ini sama dengan she, maka verbnya ditambahkan s. Wear, kata wear ditambahkan s jadi wears. Ya. Bisa difahami anak-anak ya? Ingat nanti kalau ketemu subjeknya she, he, it, ya berarti verbnya ditambahkan s atau es. Itu. Nah, sekarang setelah ini I'll give you some exercises. Saya akan memberi kalian latihan. Ini latihannya nomor 1 sampai 5. Perintahnya sama. Please write the sentences into simple present tense. Oke? Mudah-mudahan kalian semua bisa mengerjakan ya. Bisa memahami materi hari ini dengan baik, bisa mengerjakan soal dengan benar. Oke? Thank you very much for your attention. See you and bye.